Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan coba membaca data dari setiap inputan ini. Kemudian jika ada salah atau kita nanti akan membuat sebuah validasi, maka akan muncul pesan error di atas ini. Oke. Nah, ini sekarang kalau misalkan teman-teman masukkan sebuah NPM, kemudian teman-teman simpan, ini datanya akan hilang. Begitu juga ketika tadi isi nama, disimpan pun akan hilang. Nah, gimana caranya supaya yang kita ketik bisa tetap ada di dalam form ini? Berarti kita harus menangkap dulu apa yang tadi kita post atau yang tadi kita simpan. Gimana caranya? Cukup mudah. Kita tambahkan di atas sini. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya ini, kalau saya tidak salah ketik ya, null collapsing operator. Oke, untuk mempersingkat codingan teman-teman kalian. Codingan teman-teman. Oke. Kita buat yang bernama nama variabel npm. Kita baca inputannya menggunakan $_post. Kita baca dari name yang npm. Oke. Nah, biasanya ketika teman-teman memanggil seperti ini dan filenya belum disubmit, maka akan muncul seperti ini, undefined index npm. Caranya teman-teman bisa menambahkan iset, dicek dulu satu-satu, atau kalau teman-teman menggunakan PHP 7, teman-teman bisa menggunakan namanya null collapsing operator. Seperti ini sintaksnya, tambahkan tanda tanya 2 kali, kemudian kasih nilai defaultnya. Ini maksudnya apa? Ketika yang disubmit tidak ada datanya atau tidak ketemu variabelnya, maka nilainya akan diganti menjadi yang ada di sini, nilai defaultnya. Jadi npm sama dengan string empty. Namun jika ini ada isinya, maka yang dikembalikan adalah isi yang di post tersebut. Kita contohin aja. Di sini saya kasih nilai defaultnya contoh aja namanya. Jadi saya ganti string contoh aja kalau belum di post. Kemudian gimana cara nyisipin npm ini ke dalam form? Nah, di value ini teman-teman bisa tambahkan operator seperti ini, operator PHP, tinggal masukin nama variabelnya aja. Ini nggak usah pakai tag PHP. Kalau teman-teman mau pakai tag PHP, tinggal seperti ini. Ini sama hasilnya. Sekarang kita coba. Nah, di sini langsung keisi contoh aja. Kenapa keisi contoh aja? Tadi belum disubmit. Sekarang kalau misalkan saya submit data baru. Nah, di sini akan tetap. Datanya tidak akan hilang seperti yang nama ini. Kalau yang nama hilang. Nah, selanjutnya gimana? Tinggal teman-teman lanjutkan saja untuk yang npm dan seterusnya. Di sini tinggal copy saja, ada nama, alamat, kota, kemudian tanggal lahir, gender, jurusan. Oke, di sini kita ganti jadi nama, kemudian ada alamat, kemudian ada kota atau tempat lahir, kemudian ada tanggal lahir, untuk jenis kelamin, gender, kemudian ada inputan jurusan juga. Oke. Teman-teman tinggal sesuaikan dengan name yang ada di dalam tag HTML-nya. Oke. Sekarang tinggal dimasukin ke dalam sini aja. Nama, untuk alamat di sebelah sini, $alamat, next, kota lahir, variabel kota, kemudian untuk tanggal lahir,
tgl underscore lahir. Nah, di sini untuk radio button tidak bisa hanya men-setting seperti yang tadi. Teman-teman di sini harus sedikit melakukan pengecekan. Apakah yang diinput isinya itu pria? Kalau pria berarti yang dicek adalah inputan yang RB pria ini. Jika tidak, berarti nanti yang wanita. Nah, teman-teman harus melakukan pengecekannya di sini secara manual. Nah, gimana caranya? Ini saya pindahin dulu ke bawah supaya lebih enak. Oke, cara pengecekannya cukup mudah. Teman-teman di sini hanya harus menambahkan checket seperti ini kalau ingin supaya inputannya itu terpilih. Nah, di sini kita lakukan pengecekan cukup sederhana. Seperti ini. Kalau gendernya itu sama dengan pria, gender itu dapat dari mana? Dari atas tadi, sini. Yang di submit. Kalau isinya itu sama dengan value-nya, ini pakai ternary operator, tanda tanya satu kali. Kemudian, kalau isinya sama, cetak checket. Kalau nggak sama, misalnya berarti pakai titik 2 seperti ini, biarkan saja kosong seperti ini. Oke, ini teman-teman tinggal copy aja, pindahin ke yang wanita ini. Oke, jangan lupa value-nya diganti. Wanita, oke. Itu yang radio button penanganan seperti itu. Nah, gimana yang dengan yang combo box seperti ini, yang menggunakan perulangan looping? Oke, teman-teman harus menambahkan di sini selected supaya terpilih. Nah, gimana caranya supaya yang terpilih hanya satu? Nah, dalam perulangan ini teman-teman bisa melakukan pengecekan dulu seperti yang radio button tadi. Saya bikin di sini variabel terpilih, isinya kosong dulu defaultnya. Kemudian saya lakukan pengecekan. Jika jurusan yang disubmit, jurusan yang ini, isinya itu sama dengan kode yang ada di database, atau key dari option ini, value-nya ini, oke. Maka, terpilihnya nanti akan saya ganti dengan kata selected. Nah, seperti ini. Oke. Sudah, kemudian teman-teman sisipkan di sini. Terpilih. Oke, jadi kalau misalkan nggak sama, maka dia hanya menampilkan string yang kosong saja. Oke, sekarang kita coba. Masukkan npm. Ini Akbar, alamat lengkap, kota lahir. Teman-teman bisa pilih di sini tanggalnya berapa. Oke. Kemudian gendernya laki-laki atau perempuan, pria atau wanita seperti tadi. Kemudian jurusannya dipilih. Teman-teman simpan. Lihat di sini inputannya semua tetap, tidak ada yang berubah. Nah, next apa? Kita bisa melakukan validasi supaya nanti akan muncul error di atas sini ketika ada data yang tidak sesuai dengan yang diperbolehkan. Sekarang teman-teman balik lagi ke source code-nya yang tadi. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan pengecekan. Tambahkan dulu. Kalau sudah diklik simpan, simpannya tadi namanya itu submit, maka jalankan proses. Kita lakukan nanti di sini validasi data. Setelah itu simpan data ke dalam database. Oke, gimana caranya? Nah, di sini saya contohkan simpel aja. Jadi misalkan npm-nya ini tidak boleh kosong. Teman-teman sebenarnya bisa menambahkan di sini satu lagi, required, berarti dibutuhkan. Ketika datanya ini ada yang kosong, maka dia akan merah seperti ini. Tidak akan bisa disimpan. Please fill out this field.
Ini validasi di dalam HTML-nya. Nah, kemudian yang teman-teman harus lakukan adalah memvalidasi dari sisi PHP-nya. Kenapa? Karena datanya masih tetap bisa ditembak. Datanya masih tetap bisa ditembak untuk submit ke server. Jadi teman-teman jangan pernah percaya apa yang diinput sama user. Teman-teman harus melakukan pengecekan lagi di sini. Kalau npm-nya kosong, jadi misalkan tidak boleh kosong, ya, nanti akan munculkan pesan error. Nah, sebelumnya kita buat variabel dulu. Di atas sini errornya kosong aja dulu. Oke. Kemudian di sini, teman-teman kalau kosong kasih pesan. Harap diisi misalkan. npm harap diisi. Kasih tanda seru yang banyak. Oke. Tinggal nanti teman-teman atur mau taruh di mana. Misalkan mau letaknya di atas form sini. Teman-teman bisa melakukan pengecekan di sini nanti. Di sini, teman-teman bisa menulis di sini. Jika errornya itu nggak kosong, berarti ada isinya di sini. Nah, teman-teman, jika ingin melihat contohnya seperti apa, bisa lihat di sini. Di Bootstrap ada alert namanya di sini. Nah, terserah teman-teman mau seperti apa tampilannya. Misalkan mau yang seperti ini. Simple danger alert. Oke, kita lihat danger. Nah, yang seperti ini. Di copy aja ke source code teman-teman. Nah, di sini kita cetak stringnya. Oke. Supaya lebih enak dilihat, kita pakai format seperti ini aja. Saya ubah dulu sedikit. Oke. And if. Oke, formatnya seperti ini. Kita sisipkan di sini HTML-nya. Oke. Kemudian di tengahnya jangan lupa string error-nya tadi ya. Oke. Seperti ini. Oke. Ini masih bisa. Oke. Sekarang misalkan teman-teman hilangkan required-nya. Oke, sorry saya ulang seperti ini. Nah, npm harap diisi. Jadi nanti tinggal teman-teman tambahkan lagi, terserah nanti teman-teman mau seperti apa pesan errornya. Ini saya contohkan satu saja seperti ini. Oke, selanjutnya, jika ingin menyimpan data ke dalam database, teman-teman bisa juga menambahkan satu variabel lagi di sini. Misalkan is error sama dengan false. Ini untuk error message. Ini untuk statusnya, error atau tidak. Jadi nanti di sini teman-teman bisa melakukan pengecekan. Kalau nggak error, jangan lupa kasih tanda seru di sini. Kalau tidak error, maka jalankan perintah untuk menyimpan data ke dalam database. Oke. Nah, di sini juga teman-teman bisa menambahkan status lagi, is error. Serah teman-teman nanti mau seperti apa mekanismenya. Kemudian ini juga bisa kalau teman-teman ganti. Saya contohkan dua hal yang berbeda supaya teman-teman lebih banyak wawasannya. Oke. Jika datanya nggak error, berarti tinggal dimasukin ke dalam database. Oke. Stepnya seperti apa? Teman-teman harus buka dulu koneksinya. Di sini saya load. Open connection. Dibuka dulu koneksinya. Setelah dibuka, teman-teman bisa membuat query-nya.
Untuk inputannya sudah dibaca tadi di atas, di sini ada. Nah, teman-teman bisa bikin query-nya di sini. Query-nya insert into, kemudian nama tabelnya mahasiswa. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan di sini field apa aja yang ingin diinput. Saya contohkan yang manual dulu seperti ini. Ada npm, kemudian nama, alamat, kemudian kota, kemudian tanggal lahir, ada gender juga, kemudian ada kode jurusan disimpan. Oke. Kemudian jangan lupa value. Isinya itu apa? Nah, isinya nanti disesuaikan dengan variabel yang ada di sini. Masukin tuh ya. npm, kemudian nama, alamat, kota, tanggal lahir, gender, dan yang terakhir jurusan. Teman-teman bisa seperti ini buat manual, atau teman-teman bisa menggunakan perulangan array untuk memasukkan datanya. Saya contohkan yang sederhana saja dulu, supaya teman-teman mengerti juga konsepnya. Nah, ini harus teman-teman pastikan urutannya sama, supaya masuk ke database-nya nanti tidak tertukar datanya. Selanjutnya apa lagi nih? Jangan lupa dieksekusi. mysql_query. Kemudian teman-teman masukin di sini koneksinya. Kemudian query-nya. Oke. Kemudian bisa teman-teman lakukan pengecekan di sini. Jika berhasil, maka teman-teman bisa redirect ke dalam halaman mahasiswa tadi, balik ke halaman mahasiswa. Bisa teman-teman kasih header di sini, tambahkan location. Saya masukkan di sini alamatnya http localhost belajar root mahasiswa.php. Seperti ini. Oke. Misalkan tidak berhasil, teman-teman juga bisa menambahkan pesan error lagi. Di sini misalkan is error true. Oh, oke, sorry, ini saya salah. True di sini juga ya. Jadi errornya jadi true. Kemudian masukkan pesan errornya. Misalkan gagal menyimpan ke database seperti ini. Sekarang kita coba. Masukkan npm, kemudian nama, masukkan alamat lengkap, Jakarta, jurusannya teknik informatika. Kita lihat gagal menyimpan ke dalam database. Nah, ketika gagal seperti ini, teman-teman bisa memunculkan juga pesan errornya seperti apa. Teman-teman hanya perlu menambahkan di sini informasi tambahan error query-nya seperti apa. Tambahkan saja mysql_error, kemudian lempar di sini objek koneksinya. Oke. Kita submit lagi datanya seperti ini. Kan ada muncul ada error di dekat sintaks seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini apa salahnya? Nah, di sini kurang tanda kutipnya. Sekarang teman-teman tambahkan di sini, karena tipe datanya kebanyakan varchar, jadi cukup menambahkan kutip. Kalau untuk yang integer tidak perlu ditambahkan kutip seperti ini. Oke. Simpan, sekarang kita coba lagi. Unknown kolom jurusan.
Oh ya, kita sesuaikan dengan database. Kemarin itu namanya kode underscore jurusan. Teman-teman perhatikan di sini namanya kode underscore jurusan. Jadi cara belajar dari errornya seperti itu. Jadi ketemu error jangan langsung kabur, tapi dibaca saja. Karena enaknya di PHP itu dikasih tahu errornya kenapa. Seperti ini cukup jelas. Tidak diketahui kolom jurusan di dalam fieldnya. Kita tinggal cari mana yang ada kata jurusan di dalam field query-nya tadi. Kemudian kita cocokkan dengan yang ada di table database kita. Oke. Oh, ini sepertinya location-nya ada yang kurang. Oke, oh ini hilangkan spasinya. Kita coba lagi. Resend. Oh, duplikat entry. Karena sudah berhasil masuk, berarti yang tadi kita ganti jadi 2. Akbar Mubarak 2 misalkan. Simpan. Oke, berhasil redirect ke dalam mahasiswa. Sekarang kita cek ke dalam database-nya. Kita browse di sini. Nah, sudah masuk 2 buah NPM di sini. Ini yang pertama tadi yang gagal redirect, kemudian yang kedua. Oke. Sudah berhasil masuk, selanjutnya kita akan menampilkan data yang tadi sudah masuk ke dalam table yang ada di dalam sini.